Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, ketemu lagi dengan saya Muhammad Rifki Abdul Razak. Pada sesi kali ini saya akan melanjutkan kuliah Mekanika Tanah 1 pertemuan ketiga bagian kedua. Ya, di bagian kedua ini saya akan menyampaikan tentang klasifikasi tanah, di mana akan kita bahas tentang sistem klasifikasi tanah yang biasa atau umum digunakan di bidang teknik sipil, khususnya di bidang geoteknik. Nanti yang akan kita bahas ada dua saja. Yang pertama adalah sistem klasifikasi USCS, kemudian yang kedua adalah sistem klasifikasi dari ASTO. Nah, tentu saja untuk bisa mengklasifikasikan tanah, kita sudah harus melakukan pengujian-pengujian yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Baik, silahkan menyimak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita untuk bisa lebih paham tentang bagaimana cara mengklasifikasikan tanah, baik nanti dari sistem klasifikasi USCS maupun sistem klasifikasi ASTO. Silahkan menyimak. Baik, nah, pengujian-pengujian yang sudah kita bahas sebelumnya, mulai dari uji saringan ya, kemudian uji hidrometer, kemudian yang lolos saringan nomor 200 itu berarti tanah berbutir halus, kita uji batas cair, batas plastis, dan batas susut tadi. Sebetulnya digunakan untuk apa? Salah satunya adalah untuk mengklasifikasikan tanah ya. Nah, umumnya di bidang teknik sipil itu klasifikasi tanah itu didasarkan pada dua standar. Yang pertama adalah Unified atau USCS ya. Unified Soil Classification System ya. Dan yang kedua adalah berdasarkan ASTO, American Association of State Highway and Transportation Official. Nah, kalau yang USCS dulunya pertamanya dikembangkan oleh Profesor A. Casagrande ketika mendesain ya untuk tujuan desain lapangan terbang. Nah, kemudian dikembangkan oleh Casagrande yang bisa diterapkan nanti untuk apa? Untuk bendungan, untuk fondasi dan lain sebagainya. Nanti secara umum klasifikasi berdasarkan USCS ini lebih applicable untuk konstruksi yang secara umum, tidak hanya jenis tertentu saja. Nah, sedangkan ASTO awalnya itu memang dikembangkan untuk keperluan desain jalan ya, untuk desain jalan, sehingga nanti kalau misalkan arahnya nanti ke konstruksi jalan, biasanya disajikan klasifikasi berdasarkan kriteria ASTO seperti itu. Nah, dua sistem klasifikasi ini yang nanti akan saya jelaskan lebih detail. Baik, untuk mahasiswa presensi nomor 9, mahasiswa nomor presensi 10, 15 dan 22. 10, 15 dan 22 kode presensi Anda adalah huruf pertama nama Anda. Seperti itu. Kirimkan kuliah 3 kode presensi Anda. Nah, ini adalah klasifikasi tanah berdasarkan USCS. Saya sajikan dulu tabelnya ya. Jadi secara garis besar USCS itu membagi tanah itu, biar gampang dulu, dibagi dua dulu, yakni tanah berbutir kasar, nanti berarti menggunakan tabel yang kiri ini, dan tanah berbutir halus seperti ini. Nah, tanah berbutir halus nanti ya akan lebih detail, kita akan gunakan plasticity chart tadi yang dari Casagrande tadi. Seperti itu. Baik, jeda presensi untuk nomor absen 9, 19 dan 23. Kode presensi Anda adalah nama belakang Anda. Kirimkan kuliah 3 spasi kode presensi Anda.
Nah, di awal sudah pernah saya sampaikan terkait dengan grain size analisis distribusi butiran, di mana berdasarkan ukuran butirannya tanah itu kan klasifikasikan dari mulai dari boulder, kemudian sampai kerikil ya, sampai pasir. Nah, ini adalah tanah berbutir kasar di sana. Nah, ini secara spesifik ya, grain size-nya atau ukuran butirannya bisa kita teliti. Nah, sedangkan yang berbutir halus lolos saringan nomor 200 secara spesifik tidak menggunakan grain size lagi. Nah, sehingga karena dia masuknya berbutir halus, identifikasinya menggunakan apa? Menggunakan Atterberg limit tadi. Nah, panduan umum klasifikasi menggunakan USCS itu adalah dasarnya adalah pertama terkait ukuran saringan nomor 200 ya. Ini berada di tengah-tengah di 50%. Jadi USCS ini menunjukkan standar 50% ya. Yang tertahan saringan nomor 200 itu dia masuk berbutir kasar. Yang lolos saringan nomor 200 dia masuk berbutir halus. Maksudnya begini. Ketika misalnya yang tertahan saringan nomor 200 itu lebih besar dari 50, ya misalkan 55%, ya, maka berarti kita larinya dia masuk berbutir kasar nanti. Oke, jadi ketika nanti lebih besar dari 50%, kita larinya ke tabel sini. Ya, sudah ada kriterianya. Jadi kalau misalkan 50% atau lebih tertahan saringan nomor 200, maka nanti berarti menggunakan kriteria ini, ya, tanah berbutir kasar. Sebaliknya, jika ternyata di sini 40% ya yang tertahan saringan nomor 200 itu hanya 40%, oh berarti nanti kita di sini pasti misalkan sini 40, berarti sini kan 60. Berarti kita gunakan untuk tanah berbutir halus, berarti menggunakan tabel yang mana? Menggunakan tabel yang ini. Ini ada kesalahan ya. Ini tanah berbutir halus kalau 50% atau lebih lolos saringan 200, betul ya? Nah, mohon maaf. Gitu ya. Jadi panduan umumnya seperti itu. Nah, ketika kita nanti masuk ke tanah berbutir kasar, identifikasinya ya ini dengan apa? Grain size analysis, dengan grafik apa gradasi kemarin kita. Identifikasinya nanti dengan apa? Dengan CU dan CC. Ya, ini kita berarti harus identifikasi apa kemarin? D60 ya, D30 dan D10 seperti itu. Nah, sedangkan nanti ketika ternyata tanah kita berbutir halus, berarti identifikasinya dengan apa? Dengan batas Atterberg tadi, batas cair ya, batas plastis ya, indeks plastisitas, sehingga nanti larinya kemana? Larinya ke plasticity chart ini ya. Nah, seperti itu. Baik, jeda untuk presensi. Mahasiswa nomor absen 5, 12, 17 dan 24. Kode presensi Anda adalah huruf ke-5 ya. Kirimkan kuliah 3 kode presensi Anda. Saya ulangi, nomor absen 5, 12, 17 dan 24. Kode presensi adalah huruf ke-5 nama Anda. Baik, lanjutkan. Nah, kemudian klasifikasi untuk berdasarkan USCS nanti ada yang ditampilkan di sini. G untuk gravel atau kerikil ya, S untuk pasir, M untuk silt atau lanau, clay untuk clay, O itu kalau dia organik ya, dan PT untuk pit seperti itu. Pit itu gambut ya, dia gambut. Nah, kalau nanti ada H itu berarti high plasticity, L itu untuk low plasticity ya. Kriterianya kalau misalkan lebih dari 50 kan high ya. Kalau
Di bawah 50 itu low. Oh, ini untuk liquid simbol. Nah, sedangkan nanti kalau W ini untuk tanah berbutir kasar ya. Well graded berarti nanti untuk berbutir kasar. Atau P poorly graded berarti bergradasi tidak baik. Nanti kriterianya kan ada semua. Ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Gradasi baik kapan, kemudian gradasi seragam kapan. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan ketemu dua simbol digabungkan SW seperti ini, ya berarti well graded sand. Jadi pasir bergradasi baik. Atau misalkan SC, S ini untuk sand ya, C itu untuk clay. Berarti lebih banyak pasirnya. Pasir lempung, maaf. Pasir lempung atau pasir berlempung ya. Ini clay-nya, jadi lebih dominan pasirnya. Clay sand itu artinya pasir berlempung. Ini juga sama. Sand kemudian M itu untuk lanau, berarti lebih banyak pasirnya. Berarti silty sand, pasir berlanau, seperti itu. Dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk klasifikasi berdasarkan USCS ya. Oke, ini jadi nanti prosedur klasifikasinya tadi menurut panduan, intinya tentukan dulu apakah dia masuk gradasi tanah berbutir kasar atau berbutir halus. Ternyata berbutir kasar ya sudah, berarti identifikasi. Berbutir kasar nanti lebih detail lagi, bisa didetailkan lagi. Yang kalau dia kerikil, kalau 50% itu tertahan saringan nomor 4 ya. Kalau dia pasir, kalau 50% itu lolos saringan nomor 4. Oke, misalkan masuk pasir ya, misalkan masuk pasir. Masuk pasir didetailkan lagi. Ternyata kurang dari 5% itu ada berbutir halus, atau nanti 12% itu lebih dari 12% ternyata berbutir halus. Nah, ini berarti nanti kalau misalkan lebih dari 12% berbutir halus, berbutir halusnya nanti harus diuji batas-batas Atterberg seperti itu. Nah, tapi nanti karena dia berbutir kasar, tetap nanti gradasinya harus kita cari. Ya. Kalau misalnya masuk rentang ini CU dan CC-nya berarti dia bergradasi baik. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan tadi, ini adalah masuk di plasticity chart tadi. Kalau ada butiran halusnya lebih dari 12%, harus diuji. Kalau lebih dari 12% butiran halusnya atau ada tanah lempungnya harus diuji. Ya. Jadi untuk mengetahui apakah dia nanti plastisitasnya seperti apa, seperti itu. Nah, kalau yang tanah berbutir halus ya sudah, nanti identifikasinya langsung LL, PL dan SL, nanti langsung di plottingkan batas cairnya berapa ya ke atas, kemudian plasticity indexnya berapa, dia nanti masih kriteria tertentu, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini nanti bisa dipelajari sendiri. Misalnya lolos saringan nomor 200 itu 30% ya, kemudian lolos saringan nomor 4 itu 70%. Oh, berarti ini bukan kerikil ya, bukan kerikil. Kemudian ternyata dia ada butiran halusnya ya. Butiran halusnya berarti harus diuji, ternyata ada uji plastisitas, batas cair, indeks plastisitas ya. Kemudian nanti dilakukan analisis. Baik, jeda untuk presensi mahasiswa dengan nomor absen 11 dan nomor absen 18, kode presensi Anda adalah huruf ketiga dari nama Anda. Kirimkan kuliah ketiga spasi kode presensi Anda. Baik, kita lanjutkan. Jadi contohnya seperti ini ya.
misalnya kita punya hasil pengujian untuk tanah kita ya yang melewati saringan nomor 200 itu 30%. Oke. Berarti yang tertahan saringan nomor 200 berapa? Yang tertahan saringan nomor 200 itu adalah 70%. Jadi yang tertahan, yang lebih besar dari saringan nomor 200 itu 70%. Berarti dia masuk apa? Dia masuk kasar. Nah, oke, berarti dia masuk kasar. Karena apa? Karena lebih dari 50% tertahan saringan nomor 200. Oke, kemudian ada keterangan ini. Yang lewat saringan nomor 4 itu 70%. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau lebih dari 50% berarti dia pasir kan, bukan kerikil. Karena kalau kerikil apa? Kalau kerikil lebih dari 50% tertahan saringan nomor 4. Nah, kan dia lebih dari 50% lolos saringan, berarti dia masuk pasir. Oke. Oke. Kemudian ya ada keterangan mestinya ya, bahwa di sini ada uji batas cair dan plasticity index. Berarti nggak mungkin dia kalau yang butiran halusnya kurang dari 5%. Karena kalau ada uji ini, kalau ada pengujian ini, berarti dia masuk yang 12%-nya masuk butiran halus. Nah, sehingga nanti bisa langsung kita plotkan di sini. Kita plotkan di sini. Kondisinya untuk tanah berbutir halus itu di bawah garis A atau di atas garis A. Ya, misalnya berapa tadi? Liquid limitnya 33 ya di sini. Kemudian plasticity index-nya 12. Nah, ternyata di sini. Oh, berarti di atas garis A. Garis A itu yang mana? Garis A itu yang ini ya. Nah, kalau di atas garis A berarti di sini SC. Apa itu SC? Ya, pasir berlempung. Sand clay atau clay sand. Jadi pasir berlempung seperti itu. Baik, jeda presensi untuk mahasiswa nomor absen 14 dan mahasiswa nomor absen 20 ya. Kode presensi Anda adalah huruf terakhir di nama Anda ya. Kirimkan kuliah 3 spasi kode presensi Anda. Nah, ini begitu kira-kira ya cara mengklasifikasikannya berdasarkan standar USCS. Baik, kemudian untuk klasifikasi berdasarkan ASTO ya. Jadi masih sama terkait dengan komposisi ukuran butirannya ya. Prinsipnya bahwa nanti akan ada apa? Tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Ya, intinya nanti kalau tanah berbutir kasar, berarti nanti panduannya adalah berdasarkan grafik gradasi ya. Grafik gradasi, sedangkan berbutir halus berdasarkan batas Atterberg. Ya, liquid limit, plastic limit dan shrinkage limit jika diperlukan, tapi tidak ada di sini seperti itu. Nah, tabel klasifikasi ASTO jadi seperti ini bentuknya. Nanti akan ada 8 grup ya, dari A1 sampai A7 ya. Jadi nanti klasifikasinya berdasarkan kode di sini. A1, kemudian ada A2, A3 ya. A4, A5, A6, A7 itu nanti ada sub-subnya seperti itu. Nah, terkait dengan jenis butirannya tadi, kalau berbutir kasar tadi apa? Dengan shift analisis di sini. Kalau berbutir halus dengan Atterberg limit tadi.
Nah, antara A1 sampai A3 itu nanti berarti untuk granular material. Kriterianya berbeda. Granular material ini masuk ke dalam butir kasar ini kalau apa? Yang lewat nomor 200 itu kurang dari 35%-nya. Ya. Yang lewat nomor 200 kurang dari 35%-nya, atau yang tertahan saring nomor 200 lebih besar dari 65 ya, 65. Artinya 65% itu tertahan saringan 200. Kalau tadi yang USS berapa? 50% ya batasnya. Kalau ini 65%. Berarti 65 dan 35 seperti itu. Nah, sedangkan A4 sampai A7 itu tanah berbutir halus. Kalau ya yang lewat saringan nomor 200 lebih besar dari 36% ya. Seperti itu. Nanti kalau yang kasar menggunakan apa? Dengan A1 sampai 3, yang halus A4 sampai A7. Nah, kemudian nanti jika sudah sampai ke detail hasil akhir ya, nanti ada grup indeksnya. Nanti grup indeks nanti ditampilkan di akhir klasifikasi. Dicarinya dengan rumusan F200 min 35 dan seterusnya ini, di mana F200 itu apa? Persen lolos saringan nomor 200. Nah, nanti kalau untuk A2 khusus untuk A26 dan A27 yang digunakan untuk suku yang kedua saja. Jadi yang ini saja. Yang lainnya digunakan semua. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Ini nanti munculnya di mana? G ini di mana? Contohnya seperti ini ya. Contohnya ada data tanah kita lolos saring nomor 200 itu 86%. Ya. Lolos saringan nomor 200 itu 20%. Oh, berarti ini masuk ke yang apa? Berbutir halus. Berarti masuk berbutir halus, langsung gunakan yang berbutir halus. Berarti antara A4, A5, A6, A7 dan seterusnya ya. Nah, oke. Kemudian ada data liquid limitnya 70. Ya. Plasticity index-nya 32 ya. Nah, ini saringan nomor 200 tadi, ini kan masuk semua ya, minimal 36 ya. Nah, plasticity index-nya 32, berarti yang masuk yang mana? 32, padahal ini ini nggak masuk karena maksimal 10. Ini maksimal 10 ya, berarti masuknya di antara ini dan ini, kira-kira ini dan ini ya. Jadi 2 ini kira-kira masuk. Nah, berarti 2 ini kira-kira masuk. Nah, kita lihat dihitung nilai batas cair min 30-nya berapa. Batas cair min 30-nya ternyata ketemu 40. 40 ini lebih besar dari plasticity index-nya 32. Kan ada kriteria di sini ya, ada kriteria. Kalau nilai LL min 30-nya itu lebih besar dari PI, ini berarti masuk A75. Ini keliru ya. Mestinya masuk di sini. Nah, ini salah, ini bukan di sini. Kenapa? Ya kan 40 kan nilainya. 40 lebih besar dari berapa? Dari 32 tadi. Nah, berarti dia masuknya A75O, berarti dia masuk yang di sini. Masuk kriterianya A75. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tadi yang saya katakan apa? Grup indeksnya tadi dihitung di sini. Ya, dihitung menggunakan rumus karena dia di luar dari yang A26 dan A27, berarti kan digunakan semua ini, dihitung. Lolos saringan 200 ini berarti 86 ya. 86 dikurangi sekian dan seterusnya ketemu 33,47.
Oh, ketemu ya sudah dibulatkan kira-kira sekitar 33 ya sudah, nanti berarti A75 tadi ya, grup indeksnya berapa? 33. Baik, jeda presensi mahasiswa nomor absen 8, 16 dan 25. Kode presensi Anda adalah nama depan Anda. Kirimkan kuliah 3 spasi kode presensi Anda. Nah, itu kira-kira contoh untuk klasifikasi ASTO. Jadi memang tidak bisa detail contohnya ya, tapi mudah-mudahan nanti bisa dipelajari sendiri, baik untuk yang klasifikasi USCS maupun klasifikasi ASTO. Nah, tugas Anda salah satunya adalah nanti dicari nama-nama A4, A5, dan 6 ini ada penjabarannya. Nah, belum bisa saya tampilkan di sini, nanti dicari. Baik, jeda presensi untuk mahasiswa nomor absen 13 dan mahasiswa nomor absen 21 ya. Kode presensi Anda adalah digit terakhir NIM Anda. Oke, kirimkan kuliah ketiga spasi kode presensi Anda. Nah, begitu kira-kira penjelasan kuliah ketiga kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan nanti bisa disampaikan melalui Google Classroom ataupun grup WhatsApp kita. Ya, dari saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.